wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya alhamdulillah pada malam hari ini pertemuan kedua di Kibar Series terkait hukum waris dalam Islam. Semoga malam hari ini pertemuan kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya. Agar diberkahi pertemuan kita pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kedua malam hari ini kita akan membahas terkait siapa saja Ustaz ya yang akan berhak menerima harta waris, begitu Ustaz ya untuk materinya malam hari ini. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, saya lupa minggu lalu memperkenalkan Ustadz. langsung tancap gas aja minggu lalu. Baik, jadi alhamdulillah Ustadz Ibrahim Zubair ini lulusan dari Al Azhar Kairo, kelahiran tahun 99. Kemudian saat ini aktivitasnya apa Ustadz? Saat ini mau lanjut S2, masih mahasiswa. Oh, Masya Allah. Siap Ustadz. Rencananya di mana Ustadz? Di Al Azhar lagi. Baik, Masya Allah. Berarti nanti kalau dari Al Azhar ke sini cuma beda 2 jam, nanti bisa lebih sering Ustadz ngisi kajian Ustadz. Kalau sekarang domisilinya di mana Ustadz? Sekarang sedang di Indonesia liburan, tapi domisili lebih sering di Mesir. Oh gitu. Dan di Indonesianya di Semarang. Semarang. Oh Masya Allah. Siap-siap Ustadz. Baik. Eh, Alhamdulillah. Jadi Insya Allah nanti teman-teman yang lain yang eh, yang belum Recording in progress. hadir lebih awal ya. Jadi Insya Allah nanti seperti minggu yang lalu rekaman materi akan kita share. Kemudian juga kalau minggu lalu ada PPT-nya. Kalau hari ini Insya Allah dari Ustadz sudah menyiapkan materinya langsung dari papan tulis. Tanpa memperpanjang waktu lagi, mungkin waktu dan tempat langsung saya serahkan kepada Ustadz. Kepada Ustadz dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya pelajaran mawaris ini biasanya diadakan dalam pelatihan ataupun mata kuliah yang mungkin membutuhkan waktu yang lumayan panjang gitu ya. Karena di sana perlu ada kita bilang pelatihan, karena ketika ada penyampaian kemudian ada latihan supaya beberapa hal yang disampaikan itu bisa nempel, kemudian bisa menjadi dasar untuk melanjutkan materi-materi selanjutnya. Nah, tetapi memang waktu kita ini terbatas. Kemarin juga saya sebenarnya lebih dari 45 menit kan, kalau dari maghrib ke isya gitu kan. Makanya mungkin nanti yang biasa saya ngajar itu satu persatu ditulis di papan tulis, kemudian saya ulang-ulang, saya tanya satu persatu, udah paham belum, bisa diulang nggak ininya, kaidahnya dan sebagainya. Mungkin nanti hanya di akhir saja saya tanya gitu ya, karena masalah waktu. Yang kedua, biasanya saya mengajar dengan bahasa Arab gitu kan, tetapi di sini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lebih sering gitu kan belajar dengan bahasa Indonesia. Mungkin nanti saya kasih tahu bahasa Arabnya, tetapi tetap saya tulis bahasa Indonesianya begitu ya. Nah, pembahasan yang ingin dibahas sekarang, kalau nanti waktunya cukup 2 pembahasan, tapi kalau waktunya nggak cukup 1 pembahasan. Nah, memang nanti dengan 4 pertemuan dan waktu yang terbatas, bisa jadi memang kita nggak tahu sampai mana materi yang akan disampaikan gitu ya. Ada kaidah mengatakan la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita gapai atau tidak bisa kita dapat secara keseluruhan, maka
tidak selayaknya kita meninggalkan secara keseluruhan. Mungkin kita bisa mengambil sebahagiannya begitu. Nah, dalam membahas siapa saja orang-orang yang menjadi ahli waris dan berapa bagian setiap ahli waris, itu ada banyak metode. Nah, di Kairo ini ada dikembangkan namanya metode Bagan, yang pencetak atau penyusun metode Bagan ini namanya Ustadz Khotibul Umam. Beliau sudah pulang ke Indonesia, kemudian mengembangkan metode Bagan ini. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang pernah tahu, pernah dengar, atau bahkan pernah belajar gitu ya. Nah, metode Bagan ini salah satu di antara banyak metode untuk mempelajari mawaris gitu kan. Siapa saja ahli waris, bagaimana apa namanya, berapa bagian setiap ahli warisnya. Nah, dalam mengetahui siapa saja ahli waris ini untuk mempermudah, dan ini memang banyak dipelajari oleh mahasiswa di sana karena mudah. Nah, ini nggak perlu dicatat dulu, tapi siapkan catatan nanti untuk latihan dan nanti untuk dicatat di akhir. Untuk mengetahui siapa saja ahli waris itu hanya cukup 6 langkah. Nah, sebenarnya kalau saya ulang-ulang terus nanti langsung hafal. Makanya nanti di akhir saya tanya siapa yang sudah hafal langkah-langkahnya. Hanya cukup 6 langkah. Nah, ini boleh diperhatikan dari sekarang. Nah, 6 langkah itu apa saja? Boleh langsung kita lihat papan tulis ya. Saya sebenarnya punya filenya. Nanti saya kasih di akhir. Gitu ya. Nanti sementara ini pakai papan tulis dulu. 6 langkah untuk mengetahui siapa saja ahli waris. Langkah pertama adalah siapapun yang meninggal, siapapun yang wafat, letakkan dia di tengah sebagai mayit. Nah, ini namanya mayit. Kemudian suami istri di kanan kirinya. Nah, itu langkah pertama. Apa tadi langkah pertama? Siapapun yang wafat, letakkan dia sebagai mayit di tengah, kemudian suami istri di kanan kirinya. Itu langkah pertama. Oke? Nah, tadi apa langkah pertama? Siapapun yang meninggal, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia kakek, mau dia nenek, mau dia cucu, mau dia bapak, paman, bibi kita semua, siapapun itu, letakkan dia di tengah sebagai mayit dan suami dan istri di kanan kirinya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, letakkan 4 orang di bawah mayit sebagai keturunan. Keturunan itu kan berarti orang yang berada di bawah mayit, turun gitu kan. Siapa saja dia adalah anak laki-laki. Bahasa Arabnya adalah ibn. Ya. Kemudian anak perempuan, bahasa Arabnya bintun. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bahasa Arabnya adalah ibnu ibnin. Dan kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Bahasa Arabnya bintu ibni. Nah, tadi langkah pertama apa? Siapapun yang meninggal, letakkan dia sebagai mayit di tengah. Kemudian suami dan istri di kanan kirinya. Suami bahasa Arabnya zaujun. Istri bahasa Arabnya zaujatun. Nah, barangkali saya kasih tahu bahasa Arabnya karena nanti barangkali Bapak Ibu pengen melanjutkan belajar mawaris ini dengan melihat buku, itu istilah-istilah ini pasti akan keluar. Gitu ya. Itu langkah pertama. Siapapun yang meninggal, letakkan dia di tengah sebagai mayit. Kemudian suami dan istri di kanan kirinya. Langkah kedua adalah letakkan 4 orang di bawah mayit sebagai keturunan. Keturunan itu bahasa Arabnya furu'. Furu' itu bahasa secara istilah artinya adalah cabang. Nah, keturunan adalah cabang dari mayit gitu ya. Siapa saja 4 orang itu? Pertama adalah anak laki-laki. Yang kedua anak perempuan.
Yang ketiga, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnu ibnin, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Di sini kita lihat, cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Nah, ini perlu dicatat. Yang ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Sebenarnya bukan hanya di sini, sampai di bawah lagi juga adalah ahli waris. Cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Setiap laki-laki keturunannya menjadi ahli waris. Tetapi perempuan hanya sampai pada dirinya saja. Nah, itu bisa dipahami ya. Oke. Yang menjadi ahli waris adalah keturunan laki-laki sampai ke bawah. Atau keturunan perempuan tetapi hanya dirinya, tidak sampai ke bawah. Oke, tapi kita hanya menuliskan 4 karena biasanya yang masih hidup ketika seseorang wafat itu ada cucu. Ada mungkin cicit tetapi terhalang oleh atasnya. Nanti kita belajar tentang bab hajib atau perhalangan gitu ya. Itu langkah kedua, yaitu letakkan 4 orang di bawah mayit sebagai keturunan. Siapa saja? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, bintu ibnin. Gitu ya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah letakkan 5 orang di atas mayit sebagai asal. Ya kan? Asal. Jadi mayit itu punya asal. Asalnya dari mana? Nah, asalnya adalah dari pertama 5 orang siapa saja? Dari bapaknya. Bapak bahasa Arabnya abun. Yang kedua adalah ibu. Ibu bahasa Arabnya adalah ummun. Yang ketiga adalah kakek dari bapak. Jadun atau abu abin. Kemudian nenek dari bapak. Oke. Kemudian nenek dari ibu. Oke. Nah, sama seperti yang di bawah. Anak perempuan atau cucu perempuan, keturunannya itu tidak menjadi ahli waris. Oke. Nah, kalau di sini, ketika kita menemukan bapak, maka bapak laki-laki ke atas itu adalah ahli waris. Kakek, kemudian ayahnya kakek, berarti uyut gitu kan. Kemudian ayahnya uyut itu adalah ahli waris kalau masih ada. Tetapi kita tulis hanya sampai kakek karena biasanya ketika seseorang wafat itu tinggal bapak atau kakek. Atau kalau misalnya masih ada uyut, itu pun bisa jadi kakeknya masih ada atau bapaknya masih ada sehingga terhalang. Adapun nenek itu tidak bisa. Nenek itu menjadi ahli waris, tetapi kakek yang jalur yang menuju mayit melewati perempuan itu tidak menjadi ahli waris. Makanya di sini ibu, kakek dari ibu tidak menjadi ahli waris. Oke, karena dia kakek yang jalur yang menuju mayit melewati perempuan. Oke, paham ya? Nah, sebenarnya makanya di sini uyut menjadi ahli waris. Tetapi uyut dari nenek tidak menjadi ahli waris. Karena dia jalur yang menuju mayit melewati perempuan. Tetapi jika jalur yang menuju mayit tidak ada perempuan, maka dia menjadi ahli waris. Nah, langkah ketiga tadi apa? Letakkan 5 ahli waris di atas mayit sebagai asal. Siapa saja? Bapak, ibu, kemudian kakek dari bapak, nenek dari bapak, dan nenek dari ibu. Itu langkah ketiga. Langkah pertama tadi apa? Nanti saya kasih semuanya secara tertulis langkah-langkahnya. Nah, ini di forum ini mungkin hanya cukup memperhatikan saja, gitu ya. Nanti mencatat di akhir. Langkah pertama tadi apa? 6 langkah untuk mengetahui ahli waris. Langkah pertama tadi apa? Siapapun yang meninggal,
siapapun yang wafat, letakkan dia sebagai mayit di tengah. Kemudian suami dan istri di kanan kirinya. Oke. Kemudian langkah kedua apa? Letakkan 4 orang ahli waris. Nah, letakkan 4 orang ahli waris di bawah mayit sebagai keturunan. Ya kan? Siapa saja mereka? Anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian perempuan. Oke. Nah, itu langkah kedua. 5 orang di atas mayit sebagai asal. 1 bapak, 2 ibu, 3 kakek dari bapak, kemudian 4 nenek dari bapak, ke-5 nenek dari ibu. Itu adalah langkah ketiga. Langkah keempat. Langkah keempat kita bicara tentang saudara. Nah, apa langkahnya? Adalah letakkan 8 orang. Tadi langkah kedua letakkan 4 orang. Langkah ketiga letakkan 5 orang. Langkah keempat letakkan 8 orang. Nah, ini banyak nih. Sebagai saudara. Saudara itu ada 3 jenis. Yang pertama saudara sekandung. Yang kedua saudara sebapak. Yang ketiga saudara seibu. Nah, mereka semua menjadi ahli waris. Karena ikatan keturunan dengan mayit. Kemarin kita belajar tentang sebab. Ya kan? Asbabul irsi, sebab-sebab perwarisan. Ya kan? Apa saja? Yang pertama ada an-nasab, yaitu keturunan. Yang kedua adalah an-nikah, pernikahan. Yang ketiga adalah al-wala. Nah, suami dan istri itu menjadi ahli waris karena an-nikah. Sedangkan yang lain menjadi ahli waris karena an-nasab. Karena mereka memiliki ikatan persaudaraan. Nah, langkah keempat tadi apa? Letakkan 8 orang di kanan kiri mayit sebagai saudara. Siapa saja 8 orang? Nah, ini. Yang pertama adalah saudara laki-laki sekandung. Bahasa Arabnya akhun syakik. Nah, nanti saya kasih bahasa Arabnya. Yang kedua adalah saudara perempuan sekandung. Nah, yang ketiga adalah saudara laki-laki sebapak. Yang keempat, saudara perempuan sebapak. Nah, ini udah 4 nih. Tadi kita sebut berapa? 8. Oke. Yang kelima adalah anak laki-laki dari saudara sekandung. Saudari sekandung bagaimana? Anak laki-lakinya bukan ahli waris. Hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki. Anak perempuan tidak menjadi ahli waris. Hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Oke, itu yang kelima. Yang keenam adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Nah, tadi kita bilang saudara laki-laki ahli waris, saudara laki-laki dan saudara perempuan sebapak itu ahli waris. Tetapi anaknya yang menjadi ahli waris adalah hanya anak laki-laki. Anak perempuan tidak. Sudah hanya anak laki-laki, hanya dari saudara laki-laki, saudara perempuan tidak. Oke? Itu adalah sisi saudara. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 lagi. Tadi kita bilang 8. Yang 2 lagi adalah ada di samping istri. Tadi kita bilang letakkan 8 orang di kanan dan kiri mayit. Kanan dan kiri mayit. Ini mayit di tengah. Sebagai saudara. Tadi ada saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung. Saudara laki-laki dan saudara perempuan sebapak.
kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Kemudian dua lagi apa? Yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Itu dua lagi. Nah, mungkin perlu diperhatikan. Tadi kita tulis saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung, kita pisah kotaknya. Saudara laki-laki sebapak dan saudara perempuan sebapak, kita pisah kotaknya. Tetapi di sini, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu itu kita gabung kotaknya. Nah, dalam metode ini nanti kita beritahu alasannya. Kenapa seperti itu. Oke, itu tadi langkah keberapa? Langkah keempat. Sampai langkah keempat ada yang hafal nggak dari langkah pertama? Pak Nofri udah hafal belum? Kalau lihat papan tulisnya sih lumayan Ustaz. Lumayan ya. Oke, saya ulang lagi dari langkah pertama. Langkah pertama ini sebelum kita lanjutkan adalah siapapun yang meninggal, letakkan dia di tengah sebagai mayit. Kemudian letakkan suami dan istri di kanan kirinya. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah letakkan 4 orang di bawah mayit sebagai keturunan. Karena turun gitu kan. Siapa saja? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan. Dari anak laki-laki. Afwan. Itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah letakkan 5 orang. Tadi 4. Ini 5. 5 orang di atas mayit sebagai asal. Siapa saja? Bapak, kemudian ibu, kemudian kakek dari bapak, nenek dari bapak, terakhir nenek dari ibu. Langkah keempat, letakkan 8 orang di kanan dan kiri mayit sebagai saudara. Saudara itu ada 3. Yang pertama saudara sekandung, yang kedua saudara sebapak, yang ketiga saudara seibu. Siapa saja 8 orang itu? Yaitu pertama saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara perempuan sekandung. Yang ketiga saudara laki-laki sebapak, lalu saudara perempuan sebapak. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Oke. Dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian yang ke-6 adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Anak laki-lakinya saja dan dari saudara laki-lakinya saja. Kemudian di kiri mayit ada saudara laki-laki atau perempuan seibu. Anaknya tidak menjadi ahli waris. Hanya saudaranya saja. Oke, saudara atau saudari. Itu adalah langkah keempat. Langkah kelima, letakkan 4 orang di kanan bapak. Tadi di kanan mayit, di kiri mayit. Sekarang 4 orang di kanan bapak sebagai paman. Siapa saja mereka? Pertama adalah ada paman sekandung. Bahasa Arabnya amun syakik. Paman sekandung itu siapa? Paman sekandung itu adalah saudara sekandungnya bapak. Oke, saudara sekandungnya bapak. Saudara laki-laki sekandungnya bapak. Bibi bagaimana? Bibi dari bapak bukan ahli waris. Saudara perempuannya bapak bukan ahli waris. Oke. Lalu saudara laki-lakinya ibu bagaimana? Bukan ahli waris. Paman sekandungnya ibu bukan ahli waris. Bibi sekandung, bibi saudari perempuannya ibu sekandung bukan ahli waris. Jadi kakak adiknya ibu itu bukan ahli waris. Oke.
Nanti pertanyaan saya jawab nanti. Kemudian tadi 4 orang di kanan bapak. Ada paman sekandung, kemudian ada paman sebapak. Paman sebapak ini siapa? Saudara laki-laki sebapaknya bapak. Oke, paham nggak? Saudara sekandung itu berarti saudara kandung biasa. Bapak dan ibunya sama. Saudara sebapak berarti dia dengan saudaranya itu bapaknya sama, tetapi ibunya berbeda. Karena mungkin menikah lagi, karena cerai atau karena meninggal, atau memang karena istrinya 2. Oke, itu saudara sebapak. Saudara seibu itu berarti ibunya sama, tetapi bapaknya berbeda. Oke. Nah, kemudian 4 orang tadi paman sekandung, paman sebapak. Kemudian selanjutnya adalah anak laki-laki dari paman sekandung. Anak perempuannya bagaimana? Bukan ahli waris. Hanya anak laki-lakinya saja. Oke. Ini berarti siapa? Berarti sepupunya mayit, ya kan? Kemudian yang keempat adalah anak laki-laki dari paman sebapak. Nah, ini adalah 4 orang dari sisi paman dalam langkah ke-5. Langkah ke-6 paling gampang, yaitu letakkan di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah siapa? Yaitu laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Nah, itu ya, laki-laki dan perempuan yang membebaskan budak. Bahasa Arabnya adalah mu'tik dan mu'tikoh. Nah, kemarin kita sempat bilang sebab perwarisan yang ketiga adalah al-wala, yaitu perwalian, yaitu mereka yang membebaskan budak bisa menjadi ahli waris jika mereka jika si mayit yang budak yang dibebaskan tidak memiliki keluarga, maka yang membebaskan budak bisa mendapatkan hak waris. Oke, itu adalah 6 langkah. Oke, saya ulang sekali lagi, kemudian saya buka pertanyaannya. Maksudnya saya buka pertanyaan di chat itu. Atau saya buka dulu lah, biar nanti sekalian saya jelaskan di kedua. Yang dimaksud dengan mayit di sini misalnya siapa, Ustaz? Misal saya yang meninggal, berarti susunannya jadi bagaimana? Langkah pertama kan mayit ditaruh di tengah. Istri, saya, mayit, suami. Oke. Langkah kedua, 4 orang dari suami. 4 orang dari suami, ada anak perempuan dan anak laki-laki. Misal nggak punya anak laki bagaimana? Oke. Kemudian ada nanya lagi. Langkah kedua, 4 orang di bawah mayit, bukan dari suami. Oke. Nah, tadi kita bilang, siapapun yang meninggal, itu langkah pertama. Letakkan dia sebagai mayit. Apakah dia perempuan atau dia laki-laki? Kalau yang meninggal adalah perempuan, maka ini sebenarnya adalah bagan secara keseluruhan. Adapun keluarga kita atau keluarga siapa saudara kita yang meninggal, kemudian tidak memiliki anak perempuan atau tidak memiliki anak laki-laki, ya sudah tidak masalah, tidak perlu diposisikan di sana gitu. Nah, misalnya siapa yang meninggal perempuan, berarti dia punya suami atau enggak? Punya suami. Oke, tulis suaminya di sini. Diposisikan. Kalau yang meninggal laki-laki, punya istri enggak? Punya. Oke, tulis istrinya. Diposisikan di sini. Gitu. Dia punya bapak, masih ada? Tulis di sini. Ibunya sudah enggak ada, ya sudah. Gitu kan. Kemudian nenek dari ibu, masih ada? Tulis di sini. Gitu kan. Ya kan? Kemudian mayit ini punya anak laki-laki, tulis. Tidak memiliki anak perempuan, tidak usah ditulis. Gitu. Ini adalah bagan secara keseluruhan. Itu siapapun yang meninggal. Kalau yang meninggal bapak berarti tidak ditulis di bapak. Tetapi ditulis di mayit. Bapak ini
ketika meninggal masih punya istri nggak? Masih ibunya masih ada nggak gitu? Ibu kita misalnya. Ibu kita masih ada, berarti ditulis sebagai istri. Makanya kalimatnya adalah siapapun yang meninggal, posisikan dia sebagai mayit di tengah. Ya kan? Kemudian suami dan istri di kanan kirinya. Ini hanya untuk menuliskan bagan. Karena bagan ini dalam metode bagan yang mungkin nanti dalam beberapa pertemuan selanjutnya akan hampir selalu bagan ini muncul. Jadinya supaya terbayang bahwa siapapun yang meninggal, letakkan dia di tengah, kemudian suami dan istri di kanan kirinya. Itu langkah pertama. Oke, langkah kedua, letakkan 4 orang di bawah mayit sebagai keturunan. Oke, siapa saja? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak perempuan. Oke. Nah, kemudian langkah ketiga, letakkan 5 orang di atas mayit sebagai asal. Siapa saja? Bapak, kemudian ibu, kemudian kakek dari bapak, kemudian nenek dari bapak. Yang kelima, nenek dari ibu. Kakek dari ibu bagaimana? Bukan ahli waris. Nah, perlu diingat di sana. Oke, yang menjadi ahli waris dua-duanya itu dari bapak, dari ibu hanya nenek. Oke. Begitu seterusnya, kakek dua-duanya jadi ahli waris. Nenek hanya nenek saja. Di sini juga nenek hanya nenek saja. Oke, itu langkah ketiga. Langkah keempat, letakkan. Tadi 4, terus 5. Ini langkah keempat adalah letakkan 8 orang. Di kanan dan kiri mayit. Sebagai saudara. Saudara itu ada 3. Saudara sekandung, saudara sebapak, dan saudara seibu. Saudara, ya, yang pertama 8 orang siapa? Saudara laki-laki sekandung. Yang kedua, saudara perempuan sekandung. Nah, yang ketiga adalah saudara laki-laki sebapak. Yang keempat, saudara perempuan sebapak. Oke. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ya kan? Anak laki-laki saja, anak perempuannya tidak. Hanya dari saudara laki-laki saja, saudara perempuannya tidak. Kemudian yang ke-6 adalah saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Sama seperti yang sekandung, anak laki-lakinya saja, dan dari saudara laki-laki saja. Kemudian yang ke-7 dan yang ke-8 adalah saudara laki-laki atau perempuan, saudara atau saudari seibu. Anaknya bagaimana? Bukan ahli waris, hanya saudaranya saja. Itu langkah keempat. Langkah kelima, letakkan 4 orang. Nah, 4 orang di kanan bapak sebagai paman, sisi paman, kategori paman, gitu ya, lebih enak kategori ya. Kategori paman. Siapa saja? Paman sekandung, berarti dia adalah saudara sekandungnya bapak. Kemudian paman sebapak, berarti dia saudara laki-laki sebapaknya bapak. Kemudian anak laki-laki dari paman sekandung. Anak perempuannya tidak dapat ahli waris. Bukan ahli waris. Gitu, bukan tidak dapat ahli waris. Bibi bagaimana? Bukan ahli waris. Kemudian terakhir, anak laki-laki dari paman sebapak. Nah, itu dari kategori paman. Langkah ke-6, yang paling sedikit, yaitu letakkan di pojok kiri bawah laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Nah, tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau saudara itu ada yang non-muslim? Nah, kita kemarin berbicara tentang penghalang warisan. Penghalang warisan itu yang disepakati ada 3. Yang pertama, pembunuhan. Kalau misalnya anak laki-laki membunuh ayahnya, berarti anak laki-laki ini dicoret. Dia bukan lagi ahli waris. Oke. Kemudian yang kedua ada ikhtilafuddin.
ada berbeda agama. Tadi ada pertanyaan, bagaimana jika saudara laki-laki sekandung misalnya, saudara kita ada yang bukan non-muslim, ketika kita meninggal apakah dia dapat? Tidak dapat. Dia bukan ahli waris karena dia berbeda agama. Itu dalam aturan perwarisan Islam. Oke. Tetapi memang pada prakteknya segala hal seperti itu bisa dibicarakan secara fleksibel, bisa disesuaikan. Memang dia bukan ahli waris, tetapi untuk menjaga hatinya, kita beri sebagian harta warisan bukan sebagai warisan kalau dalam Islam, tetapi sebagai sedekah. Termasuk siapapun kerabat yang bukan ahli waris. Misalnya, cucu laki-laki dari anak perempuan. Itu kan berarti masih sangat dekat dengan mayit. Betul? Tetapi dia bukan ahli waris, berarti tidak dapat harta warisan. Boleh nggak kita kasih ketika mayit meninggal? Boleh, tetapi bukan sebagai harta warisan, tetapi sebagai sedekah. Oke, itu ada apa namanya tuntunannya dalam Al-Quran. Bahkan dianjurkan supaya kita itu memberikan harta, sebagian harta sebagai sedekah kepada kerabat-kerabat yang bukan ahli waris. Misalnya bibi, ya kan? Bibi itu ngedekat kan dengan mayit, tetapi bukan sebagai ahli waris. Atau paman dari ibu, bukan sebagai ahli waris. Bagaimana apa namanya jika memang itu kita pengen kasih? Boleh, tapi sebagai sedekah. Itu hukumnya nanti ada rinciannya. Apakah sedekah itu dari anak laki-laki paling tua atau dari setiap ahli waris atau bagaimana itu ada rinciannya. Oke, itu adalah 6 langkah untuk mengetahui siapa saja ahli waris. Adakah dari bapak dan ibu yang hafal 6 langkah itu? Nah, silahkan boleh sambil lihat papan tulis. Yang bisa mengulang 6 langkah itu siapa? Silahkan. Siapa? Ada nggak? Boleh silakan Bapak Ibu. Ada yang mencoba eh, mengulangi kembali? Ada? Saya coba start. Boleh. Oke, yang langkah pertama itu mayitnya taruh di tengah, kemudian suami dan istri di kanan dan kiri. Oke, betul. Langkah kedua, eh, 4 orang keturunannya mayit. Pertama itu anak perempuan, anak laki-laki. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oke. Kemudian 5 orang dari asal, berarti di atasnya itu orang tuanya, ibu dan bapak. Kemudian kakek sama nenek dari bapak, orang tua bapak. Kemudian nenek itu ibunya ibu. Ya, Eh, Selanjutnya itu 8 orang saudara. Pertama saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebapak. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. betul. Kemudian satu lagi itu saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Benar. Kemudian 4 orang dari saudaranya ayah, dari kanannya ayah. Berarti paman sekandung sama paman sebapak, kemudian anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki dari paman sebapak. Oke. Dan terakhir itu laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Itu ya, Oke. Ustaz, ya. Ya, betul. Bagus. Nah, ada yang lain yang mau nyoba?
Silakan Bapak Ibu. Mas Wahyudin, boleh Mas Wahyudin mencoba Mas? Saya coba ya, buka print screen-nya dulu, Ustaz. Ya, oke. Jadi yang pertama, kita letakkan mayat di tengah. Setelah itu, tempatkan suami istri di kanan kiri si mayat. Kemudian kita taruh 4 orang di bawah mayat, anak perempuan, anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, dan cucu dari anak perempuan. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian kita tempatkan 5 orang di atas si mayat, ibu bapak, nenek dari bapak, kakek dari bapak, nenek dari ibu. Terus kita tempatkan 4 orang di saudara suami, sebelah kanan suami, yaitu saudara suami sekandung, saudara suami perempuan sekandung, saudara suami laki-laki sebapak, saudara suami perempuan sebapak. Kemudian anak Nah, laki-laki. itu tadi. Bukan saudara suami. Itu hanya garis penghubung dalam gambar, dalam bagan. Tetapi sebetulnya bukan saudaranya suami, tetapi saudaranya mayit. Oke, ya. Oke. Jadi saudara si mayit ya. Ya, saudara laki-lakinya mayit, saudara perempuannya mayit, begitu. Oh gitu. Ini oke. Coba diulang. Jadi saudara laki-laki si mayit sekandung, saudara perempuan si mayit sekandung, saudara laki-laki si mayit sebapak, saudara perempuan si mayit sebapak. Terus anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Oke. Kemudian kita tempatkan 5 orang di sebelah kanan saudara bapak dari si mayit. Lewat ini Bapak satu. 2 orang. 2 orang ya, paman sekandung dan Saudara laki-laki atau perempuan seibu. Udah disebut belum tadi? belum. Oh ya, yang Ini. saudara laki-laki dan atau perempuan seibu. Kemudian baru kita taruh 4 orang di saudara bapak si mayit, yaitu paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak. Dan yang terakhir pojok kiri bawah. Nah ini saya juga pengen nanya Ustadz, ini maksudnya laki-laki perempuan yang membebaskan budak itu maksudnya si budak atau yang membebaskan budak? Saya masih belum Yang ngerti. membebaskan. Maka saya tulis yang membebaskan, bukan yang dibebaskan. Bukan budaknya, tetapi yang membebaskan budak. Misalnya contoh, Bilal bin Rabah itu dulu budak. Kemudian, radhiyallahu anhu. Kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Oke. Nah, Abu Bakar itu berhak menjadi ahli warisnya Bilal, radhiyallahu anhu. Walaupun tidak punya hubungan keluarga ya dengan si mayit. Walaupun tidak ada hubungan keluarga. Karena al-wala itu menjadi salah satu dari sebab perwarisan. Ada 3, al-nasab, yaitu ikatan keluarga. Yang kedua nikah, yaitu ikatan pernikahan suami istri. Suami istri bukan saudaranya mayit. Tetapi kenapa bisa mendapatkan harta warisan? Karena sudah memiliki ikatan pernikahan. Oke. Yang ketiga adalah al-wala, yaitu perwalian budak. Maksudnya sebelumnya orang ini pernah membebaskan mayit karena dulu adalah budak. Gitu. Tetapi itu juga bisa mendapatkan warisan jika si mayit yang dulunya budak tidak memiliki semua ini. Dia sudah dibebaskan, kemudian dia punya uang, kemudian dia meninggal, belum menikah. Nah, barulah yang membebaskan budak itu mendapatkan harta warisan. Gitu. Oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya melihat jam itu udah jam 10 menit lagi jam 3 di sini ya. Berarti saya tadi pengen ada pembahasan selanjutnya, tetapi waktu tidak cukup. Nah, saya kasih pilihan. Mau sesi pertanyaan atau sesi latihan. Sesi latihan berarti mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan mempersiapkan alat tulis dan kertas, maka silahkan.
gambar yang di belakang saya papan tulis ini saya tutup. Kemudian Bapak Ibu tulis sendiri di kertas dengan ingatannya. Kemudian boleh disetorkan di layar, ini hasil tulisan saya. Bagaimana? Atau dibuka pertanyaan saja? Silahkan Pak Nofri ditentukan. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin silakan usulannya. Latihan aja. Yang lain Saya ada? usul pertanyaan Ya, aja Pak Nofri. oke. Pertanyaan nanti yang latihannya minggu depan. Minggu depan nanti pelajarannya beda lagi, Pak. Soalnya nanti benar, takut lupa. Benar. Begitu. Berarti latihan aja, Ustaz. Kenapa di Kairo itu pelatihannya setiap hari? Karena termasuk Mawaris ini ilmu yang cepat menguap gitu. Jadi apa namanya? Karena pelajaran yang pertama dengan yang selanjutnya itu sangat berkaitan, makanya jangan sampai lupa ketika nanti pekan depan saya membahas tentang bagian-bagian dari ahli waris, berarti ahli warisnya juga sudah tahu gitu kan. Nah, berarti sekarang boleh latihan. Ini masih jam berapa di sana? Saya kasih 5 menit lah. 5 menit buat nulis di kertas dengan hafalan Bapak dan Ibu, terus kemudian silahkan disetorkan. Yang sudah selesai belum sampai 5 menit boleh dibuka kameranya, kemudian dilihat, diperlihatkan. Nanti saya kasih tahu ada yang ini benar semua, ini ada yang salah satu dan lain sebagainya. Walaupun nanti di akhir saya kasih bentuk sempurnanya. Jangan khawatir salah. Karena nanti di akhir saya kasih bentuk sempurnanya dalam bentuk file. Oke, silahkan. Saya apa namanya ke sisi lain gitu ya, jadi papan tulis biar nggak kelihatan. Oke, silahkan. Boleh kalau mau sambil apa namanya ada yang mengganjal pertanyaan diketik boleh juga. Silahkan 5 menit dari sekarang ya. Saya lihat jamnya. Repetition, diulang lagi sekali lagi. Oke, mau diulang lagi? Diulang sekali lagi ya, baru nanti kita lihat ya. Oke, 6 langkah untuk mengetahui siapa saja ahli waris. Yang pertama adalah siapapun yang wafat atau meninggal, letakkan dia di tengah sebagai mayit. Kemudian letakkan suami dan istri di kanan kirinya. Langkah pertama. Langkah kedua, letakkan 4 orang di bawah mayit sebagai keturunan atau furu. Siapa saja? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, dari anak laki-laki, maaf. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, letakkan 5 orang di atas mayit sebagai asal. Siapa saja? Bapak, kemudian ibu, kemudian kakek nenek dari bapak, kemudian nenek dari ibu. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, ini paling banyak. Letakkan 8 orang di kanan dan kiri mayit sebagai saudara. Siapa saja? Saudara kandung, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian saudara perempuan sebapak. Ini 4, berarti 4 lagi. Yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Udah 6. 2 lagi siapa? Nih, tadi lupa. Nah, sekarang harus jangan lupa. Saudara dan atau saudari seibu. Saudara laki-laki atau perempuan seibu. Oke, ini 2 orang. Orang di bapak sebagai paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sebapak. Yang terakhir, letakkan di pojok kiri bawah, yaitu laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Nah, itu 6 langkah untuk mengetahui siapa saja ahli waris. Boleh, silahkan ditulis tanpa melihat papan tulis.
Ustadz boleh nanya satu untuk konfirmasi Ustadz? Dikit aja. Boleh. Silakan. Kalau si mayatnya meninggal, orang-orang yang di kotak itu ada semua, berarti semuanya dapat bagian kan? Ustadz? Nah, itu pembahasan kita di pekan depan. Ini Oke, udah. kita pembahasannya adalah siapa saja yang menjadi ahli waris. Pembahasan kita ke Oke. depan adalah bagian setiap ahli waris. Itu pun belum secara rinci membahas pertanyaan Bapak. Cuman jawabannya adalah tidak semua. Oke. Tidak Sip. semuanya akan mendapatkan. Karena nanti ada prioritas semakin dekat, maka dia semakin lebih banyak dapat. Gitu. Dan dia bisa Oke. menghalangi yang jauh dan lain sebagainya. Oke. Yang sudah boleh disampaikan di kameranya. Sebaiknya memang dicoba untuk latihan. Iya kan? Karena kebanyakan kalau di Kairo itu pelatihan mawaris, kemudian dari hari ke hari itu berkurang orangnya karena merasa tidak paham dengan pembahasan selanjutnya. Itu terjadi karena pembahasan awal itu tidak dipahami dengan sebaik-baiknya. Makanya memang pembahasan dari sekarang memang perlu paham. Yang tidak paham boleh ditanyakan. Bahkan lebih dari paham perlu dihafal. Gitu. Tapi kalau belum hafal ya tidak masalah. Bahkan Bu, boleh diperlihatkan jawabannya, kertasnya. Mungkin agak mundur lagi kertasnya, saya kurang kelihatan. Oke, coba dilihat dari mayit, suami istri, kemudian ke bawah 4 orang, ke atas 5 orang, ke kanan ini ada saudara laki-laki sekandung, perempuan sekandung. Kemudian boleh digeser lagi Bu. Ini saudara seibu. Nah yang ini yang sebapak ada saudara laki-laki dan perempuan sebapak. Saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebapak. Oke, anaknya oke boleh. Ya ini ditulis semuanya. Semua tertulis tetapi posisinya mungkin apa namanya dia nanti kan saya tulis di sini dia anak laki-laki di bawah saudara laki-laki supaya memang ketahuan. Oke. Ibu sudah benar kurang apa? Kurang paman. Nah, kategori paman langkah kelima belum tertulis. 4 orang di kanan Bapak. Oke, boleh dilengkapi Bu. 4 orang di kanan Bapak sebagai paman. Paman sekandung dan lain-lain. Boleh ditulis dulu. Silakan yang lain. Kalau mau dikoreksi. Ada yang sudah selesai? Kayaknya Pak Nurul udah selesai tuh, Ustaz. Enggak Pak Nurul, nggak apa-apa tulisan keriting. Saya tadi khawatir malah tulisan Indonesia saya udah agak jelek gitu kan. Tadi ya pengen tulis Arab tapi takut kurang pas gitu. Silahkan bagi yang sudah selesai boleh diperlihatkan supaya bisa dikoreksi. Ya, coba di ini lagi Bu, ditengahkan lagi yang paman. Oke. Paman sekandung, paman sebapak, anak paman. Nah, sudah benar Ibu.
Sudah benar. Barok. Belum terlihat tapi saya belum lihat apa sinyal atau bagaimana. Ya, boleh, Pak. Oke. Kebalik, Pak. Kebalik. Saya melihatnya kebalik. Oke, mayit. Oke, kanan kiri suami istri, bawah 4. Oke, mungkin panah dari anak laki-laki ke mayit gitu ya. Terus kemudian di atas 5 orang, benar. Di kiri saudara seibu, benar. Nah, di kanan nih baik yang kosong nih. Lupa mungkin ya. Apa digabung-gabung? Lupa. Oke, nggak masalah. Ada apa saja coba kita lihat tadi. Biar kita isiin. Ada saudara laki-laki sekandung, sampingnya saudara perempuan sekandung. Sampingnya lagi saudara laki-laki sebapak, kemudian sampingnya lagi saudara perempuan sebapak. Bawahnya saudara laki-laki sekandung ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Oke, di bawah saudara laki-laki sebapak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Kemudian yang sebelah bapak itu ada paman, harusnya ada 4 orang tuh. Oh, itu malah saudara laki-laki sebapak. Harusnya paman di sebelah bapak. Nah, kalau saudara-saudara, nah, kategori saudara itu ada di kanan dan kiri mayit. Kategori paman ada di kanan bapak. Oke. Nah, itu paman kalau di kanan bapak. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita kasih yang benernya. Ada lagi yang mau di ini koreksi? Nggak apa-apa. Jadi dikoreksi itu berarti akhirnya kita tahu yang belum kita hafal tuh di sana ternyata gitu. Tadi ada ini ya, pertanyaan. Kalau paman itu terlepas Pak D atau Pak Le ya, Zat. Pokoknya saudara dari ayah. Iya, boleh kakak atau adik dari bapak. Tapi itu harus laki-laki. Kalau perempuan bukan ahli waris. Nah, tadi saya sudah memberi penjelasan bagaimana menyikapi kerabat yang bukan ahli waris. Begitu. Makanya tadi lagi-lagi yang paling dasar adalah memahamkan bahwa pembagian yang paling adil adalah pembagian warisan oleh aturan Islam supaya mereka memahami, oh ternyata memang saya bukan ahli warisnya dia, jadi tidak jadi legowo karena tidak dapat warisan itu legowo begitu. Tapi memang adabnya tetap diberikan dalam bentuk sedekah. Oke, kalau misalnya ya benar. Kalau misalnya sudah dan tidak ada yang mau koreksi lagi ya nanti saya kirimkan file ke Pak Nofri. Boleh nanti dikoreksi masing-masing dari file itu, oke? Kalau misalnya waktunya sudah isya di sana. Baik, Ustaz. Ada lagi yang mau nunjukin hasil ahli warisnya? Sama ada ya. Sebelum kita tutup, Ustaz, minggu lalu ada 2 pertanyaan yang belum terjawab, Ustaz. Boleh dijawab hari ini, Ustaz? Apa itu? Oke, Ya sebentar. kalau saya tahu jawabannya saya jawab. Kalau nggak tahu ya minggu depan lagi. Oke, pertanyaannya dari Mbak Arifah Rahmi. Ustaz, jika ada suami istri yang menggabungkan hartanya, lalu salah satunya meninggal, bagaimana cara pembagiannya, terutama jika memiliki anak lebih dari 1, jazakallahu khair. Oke. Itu biasanya diistilahkan dengan harta gonogini. Harta gonogini ini sebenarnya pembahasan lanjutan dari
pembahasan mawaris. Makanya sebenarnya Islam itu sangat menghargai hak milik seseorang. Ini adalah hak milik suami atau hak milik istri dan lain sebagainya. Nah, jika memang tercampur atau memang sengaja dicampur gitu kan. Yang dilakukan pertama kali setahu saya adalah dicoba untuk dipisahkan. Mana yang aslinya harta suami, mana yang artinya harta istri. Jika memang tidak diketahui, misalnya rumah ini memang sudah kesepakatan kita bahwa ini adalah milik kita berdua, misalnya begitu kan. Lalu bagaimana? Nah, itu ada hukumnya, tetapi saya belum tahu. Nanti saya baca dulu mungkin ya. Itu pertanyaan atau pembahasan sudah dari awal saya belajar mawaris, cuman saya lagi-lagi belum membahasnya. Maksudnya belum membaca detailnya. Nanti saya baca dulu detailnya, nanti pekan depan saya jawab mungkin. Oke, pertanyaan kedua. Yang kedua, apabila seorang kakek sudah meninggal, lalu meninggalkan warisan yang dibagikan ke anak cucunya, kemudian salah satu anak kakek tersebut ada yang murtad, kemudian meninggal dunia, meninggalkan 4 anak muslim, banyak sekali. Sebelum meninggal dunia, ternyata anak yang murtad tersebut meninggalkan pesan atau amanah ke salah satu adiknya agar sepeninggalan dirinya yang non-muslim tersebut tetap mendapat bagian warisan kakek tersebut. Ketika tanah warisan kakek terjual, adik tersebut ingin tetap menunaikan amanah kakak murtad untuk memberi bagian janda kakaknya yang non-muslim. Apakah ini diperbolehkan? Apa yang bisa cucu-cucu kakek yang muslim semua itu perbuat secara hukum? Ustaz. Oke, saya memahami susunan pertanyaan itu. Dan sebab persoalannya adalah karena kemurtadan. Dan kemurtadan itu beda dengan perbedaan agama. Ikhtilafuddin dengan ar-riddah. Murtad itu beda dengan perbedaan agama. Ar-riddah itu adalah kategori yang masih diperselisihkan ulama apakah dia menghalangi orang dari perwarisan atau tidak. Nah, dan rinciannya ada, tapi saya belum hafal betul. Nanti pertanyaan itu juga menjadi PR saya, insyaallah. Yap, baik, Ustaz. Mungkin itu aja, Ustaz, untuk malam hari ini. Jadi pekan depan kita akan membahas terkait apa, Ustaz? Insyaallah tentang bagian-bagian setiap ahli waris. Oke, siap, Ustaz. Baik, Ustaz. Kalau khairan kasih Ustaz atas ilmunya pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya telah hadir pada malam hari ini. Insya Allah nanti rincian lengkap dari ahli waris ini nanti di-share, Ustaz, ya. Insyaallah. Jazakallah, Ustaz. Baik Bapak Ibu, kita tutup majelis ilmu kita malam hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording Jazakallah, stopped. Ustaz.